Ya. Nah, ini potret elektabilitas calon gubernur Sulawesi Selatan selama Ramadan. Ini nama-namanya ini saya sebut-sebut ya. Andi Sudirman Sulaiman, Ilham Arif Sirajuddin, Adnan Purihta Ihsan, Indah Putri Indriani baru saja kita undang kemarin. Bapak Dani Pomanto, wakil Bupati Fadil Imran, Polri. Nurdin Halid nama ya. Andi Irwan Aras relatif baru ini ya, walaupun di politik sudah lama. Ibu Fatma wakil wali kota. Ada istrinya Pak Nurdin. Ya lanjut ya, next. Ini silakan Om di ini ya, aja. Jadi ini kajian kami lakukan selama Ramadan. Terus ada beberapa nama sebenarnya, cuma nama-nama yang mencuat ini nama-nama yang tadi di cover itu. Iya. Dan kami mencoba melakukan riset ke 1.200 sekian orang. Oke. Dan kami menemukan beberapa hal. Oke. 8 nama ini kan Archie ini yang tentukan. Iya. Oke. Indikator mereka masuk namanya itu apa? Kan sebentar tadi itu di off game sempat ada yang kritik nih ceritanya. Kenapa namanya ketua Golkar ini Pak Tovan Pawo tidak masuk nih? Pak Tovan masuk. Masuk. Ya, saya juga berapa kali dikritik sama teman-teman media. Ini kok Pak Tovan ketua Golkar nggak masuk? Nama beliau masuk. Dan cuma memang kalau kami masukkan semua nama kan nggak ini Om. Kami hanya masukkan 8-10 nama dan Pak Tovan itu ada di 10 nama ya, itu. 10 nama itu. Cuman nggak tidak publikasi. Mungkin kalau di ini kami publikasikan karena ini juga tidak ada order ya. Dan kami sampaikan bahwa ini hasil-hasil yang kami temukan selama bulan Ramadan dari rentan usia tertentu memilih. Iya. Karena ini elektabilitas bukan popularitas. Jadi ini sedang artinya di klaster-klaster milenial, Gen Z. Kami coba melihat misalnya kalau terbuka nama siapa publik suka, jika kami tentukan nama, kami dengarkan publik suka apa, terus ketika kami minta berapa nama yang kamu sebutkan, kami juga minta publik sebutkan nama. Terus kami juga tanya dulu ketika Anda memilih Anies, pengaruh presiden. Kami juga potret itu. Jadi pengaruh Pak Anies, dia memilih Pak Anies, di gubernur dia pilih siapa? Oke. Saya kayaknya ada hasilnya deh. Ada hasilnya. Next. Pak Prabowo siapa yang dia suka? Mas Boy Lutfi. Ini metode surveinya. Oke. Next. Margin errornya 2,8 ya. Iya. Cenderung rendah. Oke. Iya. Lanjut. Next. Ini pengambilan sampel. Nanti kita bisa bedah. Lanjut. Ya. Nah, ini rekap data hasil surveinya. Lanjut. Nah, ini kami sudah klasifikasi ya pekerjaan jenis kelaminnya. Ini juga pekerjaan tertentu juga punya pilihan tertentu enggak? Sebenarnya ada, tapi kami tidak bahas. Kami hanya ambil di rentan usia, jenis kelamin. Sebenarnya kalau kami buka satu-satu, agama juga cenderung kemana ada. Terus pendidikan kecenderungannya kemana? Misalnya S1 suka kemana gitu ya? Iya betul. SMA kemana? Semakin cerdas dia. Iya. Sorry. Jadi misalnya contoh misalnya Pak Sudirman Sulaiman. Kalau Pak Sudirman disukai di usia berapa? Di agama apa? Ada sebenarnya. Cuman yang dirilis cuman yang usia. Iya, sorry, saya mungkin salah, tapi saya pernah dengar dari salah satu konsultan juga, rumusnya adalah semakin banyak kesamaan kita sama kandidat, semakin besar kita memilih kandidat tersebut. Begitu ya rumusnya ya? Makanya kan sekarang tren tagline Anda adalah kami adalah Anda gitu loh. Loh, kalau sama Ji, kenapa? Ya lanjut ya. Next. Dan ini tingkat partisipasi masyarakat tinggi ya di Sulsel, tinggi 87, sekian persen. Ya, next lanjut. Nah, ini dia. Ini tadi yang saya tanya ya. Iya. Sorry. Umur pengaruh enggak? Maksud saya begini, semakin muda seseorang, apakah semakin besar kemungkinannya dia dipilih? Enggak juga. Jadi isu muda tuh enggak pengaruh-pengaruh amat. Kenapa? Karena ini terbuka. Jadi tergantung dia membangun visi, image seperti apa itu sebenarnya. Jadi pintar-pintarnya kandidat ini membangun image dirinya ke orang. Kalau usia dia tidak berpengaruh. Jadi istilahnya let's say misalnya Gibran kan menang di Sulawesi Selatan ini ceritanya.
Jadi bukan karena Gibrannya muda itu. Enggak juga. Jadi kemampuan Gibran membungkus image-nya, menyampaikan visinya, diterima masyarakat dan disukai, akhirnya dipilih. Jadi bukan urusan anak anak muda, ya. milenial. Itu ada faktor. Jadi kan misalnya begini, pemilih muda kita yang boom naik di sekian persen misalnya, dia cari kesamaan terhadap dirinya, karena saya muda, saya pilih juga muda. Tapi orang tua ada juga yang pilih yang muda. Ya, jadi persentase itu tetap ada, tetapi kalau menurut kami itu kemampuan sosok orang itu membangun citranya. Terus yang kedua, targeting sebenarnya. Target orang untuk dipilih dengan konteks usia tertentu itu juga dibuatkan porsinya. Saya mau dipilih dengan rentan usia 21 sampai 27 tahun misalnya. Mereka habitnya seperti apa? Saya buat kegiatan supaya nyambung dengan habit dia. Lalu dia suka, dia pilih saya. Sosmed pengaruh besar nggak? Pengaruh. Kita juga punya temuan kok. Sosmed apa yang laris manis di Sulsel. Oke. Bentar berarti. Lanjut. Ini bro, rekam jejak. Oh ini. Nah, kepala daerah ya berpengalaman di sini. Jadi semakin berpengalaman kepala daerah itu, semakin disukai oleh publik di Sulsel. Oh. Jadi cerdas. Saya lagi cari-cari cerdas nih. Ini ada juga ya. Ya cerdas ini berwawasan luas. Hanya 6% berarti. 6%. Jadi sorry. Kalau saya mau jadi gubernur atau kepala daerah ini, yang saya kasih tahu ke orang apa yang pernah saya lakukan. Betul. Apa yang saya sudah lakukan sehingga orang tahu, oh dia sudah lakukan ini. Karena itu impression pertama bagi orang untuk melihat, oh saya kecenderungannya ke sini, kayaknya suka dengan ini. Dia sudah bikin ini, sudah bikin itu. Makanya berbuat baik di dunia politik itu perlu disampaikan. Jangan ikhlas-ikhlas saja ya. Iya, jangan diam-diam saja. Makanya saat ini yang paling penting itu Om adalah media. Seorang kandidat itu harus dekat dengan media, karena media inilah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan itu keluar. Makanya menurut saya politisi itu tidak boleh alergi dengan media, harus dekat. Tidak boleh ikhlas-ikhlas saja. Tidak boleh, karena yang baik-baik itu harus disampaikan. Kalau nggak sampaikan, orang nggak tahu. Pokoknya apapun yang kau lakukan, kau kasih tahu. Sampaikan. Sampaikan. Berani dan tegas. Oke, peduli dan perhatian sama masyarakat. Berprestasi, oke, mampu berpenampilan menarik, malah justru cuma 2% ya. Iya. Penampilan buat orang warga Sulsel tuh bukan hal yang ini ya. Iya, ada iya. Tapi kan dia tidak menjadi utama. Oke. Tapi dia menjadi bagian yang diperhatikan. Kata berpenampilan menarik tuh gak yang bagaimana sih? Archie punya datanya enggak? Misalnya dia harus tegak gitu kan, ada tuh tegak. Ada yang sombere terus seperti tadi itu. Ya, apa sih kesukaan mereka nih, apa sih sebenarnya? Dia masyarakat kita itu senang misalnya disapa. Masyarakat itu tidak suka kalau tidak disapa. Kita yang harus nyapa duluan. Pokoknya kita yang datang. Kita kalau orang Jawa bilang kulunuwun ya. Kita harus yang patabe lah ceritanya. Ya. Kita harus deketin gitu ya. Nggak bisa kita nungguin mereka datang. Orang Sulsel tuh. Ya, karena orang Sulsel ini tinggi. Iya. Jadi lehernya. Iya. Lehernya agak naik ya. Iya. Oke, mampu memimpin, oke, berprestasi, oke. Jadi pokoknya menurut teman Archie, kalau mau jadi kepala daerah tuh kau kasih tahu semua apa yang sudah kau lakukan. Gitu ya. Ayo lanjut. Ini Bapak memilih latar. Oh. Oke. Jadi memang kecenderungannya mereka suka yang sudah pernah menjadi kepala daerah. Iya. Karena tadi related dengan berpengalaman. Agamawan, pengusaha cuma 5%, agamawan. Oke. Yeah. Akademisi nggak terlalu ya, 12%. Birokrat, jadi mantan sekda lah misalnya. Yeah. Jadi dari sini incumbent tuh punya pengaruh besar berarti. Kalau dia sudah pernah jadi kepala daerah terus mau maju lagi, pengaruh. Karena dia ada rekam jejak kan. Dia ada rekam jejak, dia ada sesuatu yang bisa dibicarakan, dan itu ada alat untuk ngobrol ke orang. Waktu Ibu Indah kesini, saya sempat ngobrol sama dia. Dia kan awal karirnya kan wakil dulu itu. Iya, wakil dulu terus bersaing dengan berkompetisi dengan bupatinya kan gitu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Ibu Indah itu? Apa yang terjadi waktu itu? Kalau saya tidak memotret jelas waktu itu kegiatan beliau, tapi menurut saya mungkin dia mampu mengambil hati masyarakat ya. Itulah
Saya kemarin beberapa kali ditanya wartawan dan kami di kantor sampaikan, kayaknya menarik kalau pilgub besok itu yang bertarung pasangan paketnya itu dengan perempuan. Jadi mungkin gubernurnya laki-laki, wakil gubernurnya perempuan, atau sebaliknya. Dan paket pasangan laki-laki dan perempuan ini merata di 2-3 pasangan calon lain. Kenapa? Karena kita belum pernah mencoba ya. Jika ada unsur pimpinan perempuan yang mengelola pemerintahan di Sulsel. Kalau bisa dicoba mungkin dan mungkin nanti ada yang terwujud memimpin Sulsel mungkin agak sedikit. Di Makassar kan berhasil kan kemarin Ibu Dani Pak Dani sampai Fatmawati berhasil kan. Ada sentuhan baru dari perempuan. Pengaruh enggak Om? Anak orang Sulsel tuh kalau lihat pemimpin perempuan tuh masih alergi enggak ya? Sebenarnya sih kalau sekarang sih di pucuk gubernurnya sudah tidak terlalu ya, tapi kita juga harus kaji lagi apakah bisa menerima. Cuman mungkin masih lebih ke laki-laki mungkin ya, tapi kita coba kaji lagi. Tapi kalau menjadi paket pasangan dan dia dari perempuan mungkin terbuka. Anggota ketua DPR provinsi sudah ada buktinya. Provinsi kan sudah, Ade Ina kan sudah. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau ada perempuan jadi gubernur. Tidak menutup kemungkinan. Ya, insyaallah. Lanjut. Ini BLT ini. Mengenai perkembangan Provinsi Selatan, saya memiliki harapan BLT pemberian sembako. Nah, ini Om. Saya cocok logi lagi nih. Saya cocok logi lagi nih. Di sidang MK tuh salah satu isu yang paling banyak disebut itu adalah pengaruh BLT, pengaruh bantuan langsung tunai itu kan. Pengaruhkah di masyarakat Sulsel itu pengaruh enggak? Ini kalau lihat ini kan pasti pengaruh. Secara nasional BLT itu berpengaruh. Bansos ya. Bansos ya. Itu berpengaruh karena memang menyentuh. Dan itu bagian dari kebutuhan pokok. Karena dia bagian dari kebutuhan pokok, maka sangat terasa gitu ya. Di Sulsel pengaruh ya berarti. Ya, hampir seluruh provinsi bukan hanya Sulsel. Jadi bantuan langsung tunai itu memang sangat berpengaruh. Apalagi memang mampu diberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan ya. Itu sangat menyentuh. Dan rata-rata partisipasi pemilih kita itu dari kalangan orang-orang yang mendapat sentuhan itu. Jadi artinya begini, sekali lagi saya simpulkan ini. Kalau saya mau jadi gubernur atau kepala daerah, saya kasih tahu saya punya pengalaman, terus janjinya saya kasih BLT. Bisa juga seperti itu, tapi kan sekarang tidak mungkin ya. Kecuali kalau eksekutif. Eksekutif ini kan dia punya kekuatan untuk membuat kebijakan, memang memberikan porsi BLT, memberikan. Apalagi gubernur ya. Gubernur ini kan dia punya matriks untuk lakukan kebijakan itu. Jadi kalau di gubernur ini ada bantuan itu, saya pikir tidak ada masalah. Karena anggaran APBD-nya juga kuat. Artinya, let's say misalnya di programnya ya dikasih masuk juga ini kan? Iya, bisa saja. Infrastruktur malah cuma 9% ya Om ya? Infrastruktur kita ya 9% dan relatif juga pembangunan di kita kan sudah mulai berjalan. Hanya mungkin beberapa daerah ruas jalan ini yang mungkin sekarang mulai diperbaiki ya. Pengadaan air bersih masih ada. Sulsel tuh masih ada yang mau daerah pelosok. Daerah pelosok. Telekomunikasi juga masih ada walaupun sedikit ya, tidak terlalu banyak. Oke, lanjut. Ini saya mau tanya ini. Melihat data ini, Om. Lebih besar mana sekarang? Kan kalau kita anak marketing tuh ada ATL, ada BTL nih ceritanya nih. Sosmed tuh di tengah-tengahnya. Seberapa besar sih pengaruhnya tuh sosmed tuh? Sosmed di sini dari hasil riset ini kelihatan bahwa sangat tinggi. Apalagi TikTok ya. TikTok. Kalau di Sulsel ini TikTok, ada Facebook juga, ada Instagram, YouTube, Twitter. Tetapi media sosial ini punya peran yang tinggi sekarang. Kenapa tinggi? Karena memang gampang. Aksesnya lewat handphone. Jadi sangat mudah. Cuma yang kedua tidak bisa ditinggal sekarang, saya lihat itu mulai baliho. Kami keliling Indonesia kemarin mendampingi klien. Masuk di daerah provinsi lain itu relatif tidak begitu banyak pasang-pasang gambar ya. Tapi di Sulsel hampir rata. Setiap desa, setiap ujung sudut. Jadi media kampanye darat di Sulsel ini juga. Jadi udara dan daratnya itu relatif hampir sama. Jadi kalau ditanya probability-nya pakai apa,
Satu pakai itu dulu media sosial. Sosmed. Jadi sekarang tidak boleh orang alergi dengan media sosial. Heeh. Karena di situ juga kita sampaikan kebaikan-kebaikan. Archie itu menangkap ini enggak? Menangkap yang disenangi di TikTok kan? Misalnya begini kan, saya bandingkan dua kepala daerah yang sama-sama terkenal. Misalnya sekali lagi Ibu Indah. Ibu Indah tuh gayanya tanpa ada semacam tidak ada sutradara begitu. Pokoknya dia ada masuk tempat begitu langsung makan. Pulang ke rumah terus ada durian, dia makan durian misalnya. Di satu sisi misalnya Pak Adnan Goa misalnya itu kan sangat teratur rasanya. Satu hari kegiatannya apa, besok diupload nih. Dan terasa sekali angle-angle-nya diatur dan segala macam. Orang Sulsel tuh sukanya yang mana sih? Tergantung Om sebenarnya. Ya, karena mungkin Ibu Indah perempuan ya, Pak Adnan laki-laki. Saya pikir ini soal kebiasaan saja sebenarnya. Tapi apapun itu sebenarnya mereka mampu ya menyampaikan kegiatan mereka ke hadapan publik. Dan publik tahu apa yang dia bikin apa gitu kan. Karena kan begini, zaman dulu kan orang nggak tahu bupati itu bikin apa sih. Apakah cuma tanda tangan, datangi ini, resmikan ini. Ternyata kan ada sisi-sisi lain dan media sosial ini kan menyampaikan sisi tertentu dari seorang kepala daerah. Sisi manusianya lah. Iya. Jadi kalau kepala daerah ini memang dituntut sempurna akhirnya. Karena semua mata melihat dia. Ya, karena semua mata melihat dia, akhirnya itu dia menyampaikan misalnya dia lagi lapar dia tiba-tiba makan gitu ya. Ketemu masyarakat di pasar misalnya dia belanja betul. Gitu. Jadi itu pesan dari kepala daerah yang menyampaikan bahwa saya ada loh hadir buat kalian gitu. Itu sebenarnya sih. Atau memang misalnya di daerah-daerah yang seperti yang kita bilang tadi, Goa misalnya atau Bone yang secara kultural masih kuat, Luwu misalnya dia suka yang apa gagah. Tidak juga ya. Tapi salah satunya itu. Tapi kalau di media sosial kan semua disampaikan. Kalau lagi makan dia sampai ayo kita makan sama-sama rame-rame pakai tangan misalnya. Jadi dia mau menyampaikan juga di satu sisi bahwa saya juga manusia biasa. Kalau lapar ya saya makan gitu ya. Terus kalau saya ketemu orang ya saya salaman gitu ya. Tapi kehausan masyarakat terhadap pemimpinnya itu tadi mereka mencoba mencari tahu kepala mau dekat sama pemimpinnya. Bupati saya ini lagi bikin apa gitu ya. Gitu. Terus yang kedua juga kan kepala daerah juga kan sebenarnya di satu sisi mereka memikirkan masyarakatnya. Tapi kan mungkin ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan. Disampaikan di media sosial. Karena ini mungkin jembatan. Bagusnya di situ jembatan ini putus belum disambung karena kita punya masalah ini. Nah, itulah di media sosial disampaikan. Saya sudah datang, saya sudah cek, tapi karena ada urusan A, B, sehingga ini belum bisa kita kerjakan. Saya ingat, saya lupa podcastnya siapa ya, yang menganalisa sosial medianya Prabowo Gibran. Kan memang sangat melekat itu 02 gas apa gitu lagu-lagunya itu kan. Itu framing. Kan, iya, itu pengaruh benar itu ya, pengaruh. Itu jadi ataukah memang lagu itu memang dikasih ke memang sosial media itu hanya untuk anak muda lah cerita. Enggak juga sih. Jadi targeting sebenarnya. Jadi menurut saya keberhasilan dari Pak Prabowo kemarin menang dalam kontestasi Pilpres, dia mampu menguasai ruang publik. Udara dan darat. Di udara dia mampu menguasai bagaimana khazanah pemikiran masyarakat secara luas. Di darat juga begitu. Dan ini kita bisa tarik ke daerah nih, kita bisa tarik ke Sulsel nih. Bisa. Kalau Sulsel calon gubernur mampu menguasai dua hal tadi, dia akan. Sebenarnya kontennya nggak terlalu ini ya. Nggak. Karena begini, kalau di kita, karena kita sudah tahu medianya apa, misalnya nih media TikTok yang terbesar nih, media Baliau, kita sudah tahu. Sekarang kita pelajari lagi karakternya seperti apa. Terus yang ketiga baru buat frame. Frame ini baru kita buat image. Baru dikerjakan secara profesional sehingga tahu. Susah jadi konsultan ya. Jadi kan kalau saya bisa tangkap nih ini dulu, masyarakat ditangkap dulu nih maunya apa. Betul. Termasuk warna dan segala macam. Baru jadi jangan memaksakan kehendak kita. Tapi kita harus pelajari maunya masyarakat. Kalau maunya masyarakat seperti itu baru kita buat. Terus bumbunya ya. Untuk membingkai itu baru kita cari sesuatu kayak misalnya Pak Prabowo kemarin kan dia punya lagu gitu ya, terus nomornya dibuatkan lagu, terus dia buat desain-desain yang relatif lebih merakyat, dia buat nuansa joget-joget gitu. Saya pikir itu sesuatu yang santai dan itu maunya masyarakat. Nah dia dapat posisi itu
dia kapitalisasi, akhirnya berhasil diterima publik. Kalau ini ceritanya Pak Amin Sam dulu. Ya. Pak Amin Sam itu kan sangat protokoler, sangat gimana ya, kalau kita dekat dulu besar sekali nih orang, gimana kan. Pak Sarul tuh sedikit saya ingat sekali dulu itu don't look back, saya ingat sekali dulu itu, warna hitam terus berubah kianunya. Artinya kalau Pak Amin Sam itu tagline-nya itu dengan semangat apa, ada 3 baris kalau nggak salah. Terus datang Pak Sahrul don't look back, terpilih. Terus datang lagi ini Pak Nurdin Abdullah, Prof Nurdin Abdullah juga sepertinya sih sangat saklek, dia sangat akademisi dan segala macamnya. Memang ada polanya ya dari kebutuhan masyarakat tiap ini tuh ada ininya ya. Sebenarnya ada trennya. Trennya. Jadi masyarakat kita ini lagi ngetren apa, Iya, itu iya. juga dipengaruhi oleh pembicaraan di dunia publik. Yang ketiga, apa yang mereka rasa, ketemu bersatu sehingga punya satu tren. Akhirnya tren itulah yang kecenderungannya kemana. Iya. Nah, calon gubernur besok harus tahu tren yang terjadi besok di 2024 November. Kalau tahu, dia bisa memenangkan sedikit banyak. Jadi kalau dia mampu melihat trennya seperti apa, misalnya dia buat satu tagline yang diterima oleh publik. Kami sebenarnya sudah punya stok ya, karena kami riset. Kenapa kami sering lakukan itu? Karena kami mau mencari tahu trennya seperti apa. Sorry. Sebelum lanjut, tagline itu berapa persen sih pengaruhnya? Pengenalan awal. Awareness. Iya, awareness awal untuk mencari tahu sosok ini seperti apa. Jadi itu pembuka dulu. Ketika dibuka, orang masuk, baru dia baca dan akhirnya. Tagline itu dimulai dari masyarakat, bukan dari Terus kandidat membungkus tren itu dalam suatu tagline yang mirip-mirip dengan tren yang dibuka oleh masyarakat. Ini balik ke TikTok nih. TikTok, Facebook, Instagram, setahu saya itu penggunanya beda-beda. Betul ya? Betul. Jadi main di TikTok tuh beda gaya Betul. mainnya. Kalau dengan dilihat dari tren ini, sepertinya masyarakat Sulsel ini maunya santai-santai sekarang. Oh begitu. Maunya ketawa-ketawa. Iya. Nggak mau terlalu berat-berat gitu. Karena TikTok ini kan frekuensinya seperti itu ya. 30 detik paling. Betul. Itu kenapa juga menjelaskan kenapa Prabowo Gibran bisa menang di Sulawesi Selatan ya. Ya. Karena itu gas-gas itu. Gas-gas itu. Ringkas, mudah dicerna. Pertanyaannya, kesimpulan, bolehkah saya berkesimpulan masyarakat Sulsel malas mikir? Enggak juga. Enggak juga. Oke. Tapi itu pesan. Jadi begini, deliver message yang pas itu yang bisa menghasilkan suara yang bagus. Kalau kita mendeliver message-nya nggak pas, kita nggak dapat suara yang banyak. Nah, Pak Prabowo kemarin menang ya karena susah jadi konsultan. Ya itu makanya kami itu memang selalu mengkaji sebenarnya sekarang maunya apa. Terutama memecahkan masalah soal isi tas tadi itu. Apakah memang harus yang menang itu isi tas? Iya. Itu sebenarnya. Apakah bisa menang tanpa isi tas dengan konsep-konsep tadi itu? Mungkin bisa, tapi ya itu juga tren. Karena isi tas itu jadi tren. Oh iya betul. Iya. Ya saya terus terang kalau bicara isi tas tuh saya secara pribadi tuh punya concern pemilu terakhir ini. Concern saya besar sekali persoalan itu. Dan terlihat sekali bahwa memang masyarakat gimana sih? Saya pernah cerita ini. Saya punya orang di rumah tuh yang datang pagi pulang siang itu misalnya. Saya punya ibu itu, kita di rumah itu bayar dia setiap bulan. Begitu ada keluarga yang calonkan diri ditanya, pilih ini. Terus dia bilang ada serangan fajarnya. Padahal tiap bulan ini saya gaji dia ini. Itu tren. Ada keserangan fajarnya. Repot ini. Sorry, koran masih punya tempat? Masih ada tempatnya. Kami punya strategi sebenarnya bagi koran itu. Jadi ada juga kemampuan koran ini mempengaruhi publik. Utamanya mereka memang pencinta pembaca manual. Iya. Karena pembaca manual itu juga punya porsi sendiri di masyarakat. Jadi ketika itu kita lempar diterima juga. Beberapa taktikal dengan metode di koran ini juga kami pakai. Dan masih berfungsi. Masih oke lah ya. Iya. Masih oke lah. Tuh koran tuh, ingat. Koran, TikTok nomor 1. TV lokal cuma 1 kok di Makassar. Ya, TV sisa lokal. 1. Ya, cuman kalau gubernur ini kan biasanya pasang iklan nasional. Iya. Ada enggak apa-apa sebut merek. Ada yang paling tinggi enggak?
Di Kita antara nggak bisa buka sih. nggak bisa buka. Oke. Sip, lanjut. Waduh. Ini siapakah Anda pilih? Jadi jelas di sini ya, kelihatan ya. Iya. Ini kan sebentar terkait dengan kalau pilih siapa presidennya Ya, bisa. kenapa masuk ini kan presiden sudah selesai, tapi ini nanti berkaitan dengan pemilihnya Prabowo kemarin itu kecenderungan di gubernur pilih siapa. Poin itu sebenarnya yang mau disampaikan. Sorry, saya agak melenceng sedikit. Di Makassar itu Nasdem juaranya. Ya. Dari 5 kursi jadi 8 kursi. Sulsel, luar biasa. 17 kursi. 17 kursi Ternyata nggak mengefek juga ke Prabowo-nya ini. ke Aniesnya. Ke Aniesnya, sorry. Aniesnya. Prabowo masih tetap jago ini. Nah ini kalau di eksekutif, kalau kami amati dari sekian pesta demokrasi itu tidak ada relasi, selalu ke individu. Jadi semakin banyak partai yang mengusung belum tentu juga. Ya, dia tidak akan related. Oh. Kita masih ingat dulu Prabowo pertama kali maju melawan Pak Iya, Jokowi JK gitu. Iya. Pak Prabowo didukung dengan Iya, banyak sekali. Kalau nggak salah PDIP sama apa aja. Iya, gitu yang di Pak Jokowi. Tapi itu tidak mempengaruhi. Jadi memang itu nanti itu juga berpengaruh. Tapi kalau kita amati yang paling berpengaruh itu memang sosok. Sorry, ini juga akan pengaruh ke pilkada nggak? Pilkada berpengaruh. Nggak, maksudnya urusan partai, pilihan terhadap partai kemarin dengan pilkada nanti pengaruh nggak? Kalau di eksekutif sepertinya tidak berpengaruh Tidak besar. akan berpengaruh besar. Tidak berpengaruh besar. Ada pengaruhnya tapi tidak berpengaruh besar. Berpengaruhnya itu mungkin di pemilih ideologis partai itu. Oh. Karena saya pemilih ideologis partai itu, kan partai itu punya pemilih ideologis sekian persen. Ada yang jadi pemerhati sekian persen. Nah, ada juga memang tidak melihat partainya tapi melihat sosok yang dia usung, sosoknya yang dia pilih. Jadi ketika misalnya sosok kandidat itu juga didukung oleh partai dengan pemilih ideologis besar, itu juga membantu. Gitu. Oke, saya lanjut. Ini menarik setelahnya ini. Iya, Andi Sudirman Sulaiman mantan justru turun ketiga di usia ini, di usia 17 sampai 25 tahun. Oke, lanjut. Sorry, balik dulu tadi. Nah, ini tadi kan itu yang saya bilang tadi ya, muda tuh belum tentu dipilih sama pemuda ya. Atan ceritanya nih turun ke sini ini. Iya. Iya. Jadi Pak Adnan tadi di pas terbuka tapi di usia ini Pak Adnan itu tidak besar ya. Dia ada urutan ke-6 ya. Iya. Ini tidak. Jadi bukan karena usia sehingga dia juga related dengan juga, tapi mungkin programnya yang tadi. Pak Dhani mungkin dia punya program, akhirnya komunitas itu suka sama dia. Iya. Jadi kalaupun muda ya jangan terlalu bilang saya muda gitu kan. Betul. Justru prestasinya yang di pengalamannya itu yang... tadi berpengalaman tadi itu. Iya. Ya lanjut. Ini 2640. Nah, ini. Nah, di umur usia saya 26 ini. Iya. Jadi di usia ini Pak Ibu Indah sama Pak Ilham. Ilham. Terus ada Pak Andi Iwan Darmawan Aras, Pak Adnan. Jadi 4 nama ini di usia ini memang disukai. Iya. Jadi Ibu Indah, Pak Ilham, Pak Andi Iwan Darmawan dan Pak Adnan. Pak Adnan 26 sampai 40 tahun. Ini saya ini di sini ini. Iya. Adnan Purihta keempat. Iya, betul. Pak Iwan di ketiga, Pak Ilham di kedua. Iya. Ibu Indah malah di usia ini naik justru naik ya. Di usia ini justru banyak yang pilih perempuan daripada laki-laki. Betul. Tapi kan kalau kita amati memang presentasinya kan relatif lebih padat. Ya cuman 3 kok di sini. Cuman 3 namanya. Dia dapat 12%. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini usia 41. Wah, di sini dia hajar. Nah, usia 41 ini Pak Sudirman, Pak Adnan, Pak Nurdin dan Ibu Indah. Sorry. Archie dapat ini enggak? Archie dapat potretnya enggak? Program apa yang paling disukai dari Pak Sudirman Sulaiman selama dia menjabat? Sebenarnya penjabarannya ada. Cuman kami kan di sini kita nggak bisa terlalu panjang kita bahas ya. Jadi ada program-program yang diusulkan, dilakukan gitu ya. Terus dia terapkan di kabupaten, nah terpotret. Nah bagi petahana seperti Pak Sudirman ini memang kan karena dia kemarin jadi gubernur, relatif seluruh programnya lebih ini. Ya di usia yang sudah matang. Iya, 41 50 sudah matang.
Belum di saya ini. Belum di saya. Saya jangan Usia aja dulu. matang. Belum di saya ini Om. Belum di saya. Tunggu Adnan. Sorry. Adnan ini kan di hampir semua survei itu selalu ada Adnan, Ibu Indah. Nama-nama ini saja ini sebenarnya. Padahal kalau kita mau pikir kan dia cuma di Goa. Tapi kan orang Goa di mana-mana. Oke. Orang Luwu juga di mana-mana. Oke. Terus yang ketiga juga sekarang itu yang menariknya kalau orang menguasai media sosial. Iya ya. Dan amati media sosial tokoh-tokoh yang maju di Pilgub dan trending di survei. Iya. Mereka tuh menyampaikan apa yang dia lakukan. Iya. Jadi seolah-olah masyarakat juga dia lakukan ini. Walaupun mungkin tidak di daerahnya, tapi dia sudah melakukan dan mereka suka dengan apa yang dilakukan, di sana. Dan kalau dia jadi gubernur, pikiran masyarakat secara luas mungkin kalau dia gubernur begini juga yang akan dilakukan. The power of social media nih. Iya. Jadi mengomongkan sesuatu sekarang cepat itu di media sosial. Ya Om ya, berarti profesi konten kreator tuh jadi makin laku. Jadi laku. Konten kreator terus ya itu publisher. Ketika misalnya tadi kan ini bicara tentang umur nih misalnya. Gen Z itu mainnya di TikTok toh? Ya. Oke. Tapi tidak hanya di TikTok, dia juga main di beberapa tempat. Tetapi di media sosialnya Gen Z ini kencang. Sekarang selama bulan Ramadan ini kan mereka kan mungkin ikut kegiatan amalia Ramadan. Terus di situ di masjid dia akan bercerita kondisinya apa. Jadi interaksi selama bulan Ramadan di masyarakat kita ini kan di publik ini kuat. Karena dia kuat, akhirnya obrolan ini kencang. Makanya kenapa Archie konsen kemarin melakukan kajian di bulan Ramadan, karena kami menyadari bahwa ngumpulnya orang di masjid ini mempengaruhi pembicaraan umum. Jadi kami betul-betul mempersiapkan kemarin. Archie nangkep enggak ini? Kepedulian politik Gen Z. Gen Z kita peduli politik enggak sih? Kalau milenial sih kayaknya iya. Faktor Gibran kemarin ya terpilih jadi wapresnya Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa Gen Z ini cukup memainkan peran. Mereka punya otoritas untuk menyampaikan saya maunya yang ini loh. Iya. Terus yang kedua hebatnya kemarin juga waktu pilpres ini ini pengaruh pilpres sebenarnya. Karena generasi Z ini diserang program banyak, dibuatkan banyak kegiatan, dibuatkan banyak agenda, sehingga mereka mau untuk dieksploitasi. Enggak, mereka dihampiri belum. Ya karena biar bagaimana mereka kan pemilih ya. Dan banyak suara. kan? Banyak. Dan banyak kan? Banyak. Artinya ketika misalnya pun saya, let's say misalnya saya kepala daerah, saya harus perbanyak tuh program ke Gen Z itu. Kalau presentasi Gen Z-nya di daerah itu besar, harus. Beda-beda. Kalau Sulsel? Besar. Mostly 30% kayaknya. Wah, kalau 30% ke Pak Dani semua tadi lumayan. Iya, itu makanya dari cakupan usia ini harus hati-hati melihat bacaan survei ini, karena kalau dia hanya lihat hasilnya, dia nggak memperhatikan per umur berapa. Betul. Jadi harus hati-hati melihat. Betul. Iya. Lanjut. Ini masih 56 ke atas. Kemenangan Sudirman Sulaiman justru di sini kan cenderung mudah sebenarnya. Iya, tapi mungkin programnya ini banyak ke Iya. Mungkin dia punya kebijakan kemarin ke ini. Terus dia mungkin safari ketemunya tokoh-tokoh. Iya. Terus mungkin dia memberikan banyak bantuan mungkin ke orang-orang tua gitu. Sorry, bicara tentang tokoh. Tokoh masih punya pengaruh enggak? Atau Arang Sulsel nih sudah memutuskan individu-individu? Enggak juga, tokoh berpengaruh. Terutama di daerah-daerah tadi ya. Tadi yang saya sampaikan tadi ya. Kita karena biar bagaimana ada banget kita di Sulsel ini sangat mengorangkan orang tua itu luar biasa, menempatkan posisi orang tua itu luar biasa. Dan kalau kita mau ngambil keputusan musyawarah itu peran orang tua juga sangat didengar. Biar apa dia bilang anak muda begitu. Iya. Karena itu ya tatanan kita itu sangat kuat karena tercipta ratusan tahun. Iya. Sorry, Ibu Lis ini pengaruh Prof Nurdin kah? Iya ada. Besar. Ada. Ada. Ya karena biar bagaimana walaupun kemarin tidak tuntas ya, tapi pengaruhnya Pak Nurdin terhadap istrinya ini besar. Masih berpengaruh lah dia ya. Terus yang kedua, ini muncul juga karena tadi itu masyarakat kita kayaknya ya mau cari
perempuan. Oh. Jadi pemilih kita muncul nama-nama ini itu. Iya. Karena kecenderungannya mungkin mereka cari lagi perempuan ya. Apakah bisa nih perempuan? Iya. Beberapa nama perempuan sebenarnya muncul ya. Cuman presentasinya kecil-kecil. Tapi kalau dari 50 nama ada banyak nama perempuan. Oh. Ya bisa aja masyarakat kita rindu Ya, sama perempuan. Mungkin masyarakat kita kecenderungannya sekarang nyari perempuan. Oke. Iya. Karena nama-nama perempuan tuh kayaknya memang baru kali ini ya. Iya. Kali ini muncul beberapa nama Ibu Fatma, terus Ibu Fatma yang berhasil di Sulsel 1 kan, kuat. Iya, kuat ya. Wah, ratusan ribu juga Iya, suaranya. ratusan ribu. Iya, 100.000 juga tuh suaranya tuh. Betul. Ibu Indah yang 2 periode. Betul. Ibu Lis pengaruh Nurin. Oke, lanjut. Habis. Masih ada? Oh, ini dapil 1 ya. Kemarin di Pileg, di dapil 1. Oke. Kalau di dapil 1 mereka Dapil 1 RI maksudnya. Iya. Oke. Di dapil 1 di Sulsel kan ada 3 dapil, 1, Iya. 2 dan 3. Nah, kalau di dapil 1 pemilih dari dapil 1 itu karena kita punya populasi risetnya itu kecil, makanya kami buat klaster dapil. Kalau tadi klaster usia, di klaster dapil dari dapil 1 itu Pak Sudirman menang. Pak Adnan, Pak Ramdan, Pak Ilham. Ini saya agak heran ini. Justru Pak Adnan ini yang Bupati Goa, yang dapil 1 kan termasuk Makassar nih ceritanya. Betul, nih. Pak Adnan. Suaranya bahkan lebih banyak daripada Pak Dani Pomanto yang 2 periode wali kota sama Pak Ilham 2 periode. Tapi tipis tadi, presentasinya tipis. Oh iya benar. Nggak terlalu jauh. Di atas juga ini ya. Iya. Pak Sudirman Sulaiman. Padahal dia orang Bone ya. Iya, orang Bone. Tapi mungkin menjelajahnya dia kemarin itu kuat juga di daerah selatan-selatan. Selatan iya. Betul. Ya, Pak Acoy juga kunjungannya ke selatan kuat. Makanya namanya juga kuat di dapil 1. Oh, kecil-kecil dia ini. Iya. Oh, ini tipis-tipis ini. Tipis, Ibu iya. Indah pun 9%. Iya. Iya. Ibu Lis masih di situ terus dia. Iya. Fadil. Oke, lanjut. Dapil 2. Dapil 2 berarti Maros sampai Bulukumba. Bulukumba. Iya. Ah iya, ya mutar dia ya, Mutar. Bulukumba. Nah, masih dia. Iya. Tapi lebih tinggi presentasinya malah ya. Iya. Terus muncul ini Pak Iwan Iwan Darmawan Aras. Aras yang Iya. suaranya kemarin fantastis ya. Iya, ratusan ribu juga tuh. Ratusan ribu. Pak Nurdin juga ada. Nurin Halid ya Bone, wajar Iya. itu. Pak Ilham juga. Pak Ilham di situ, iya benar. Pak Dani Pomanto yang agak rendah. Iya. Betul. Oh, Fadil Imran masih jalan terus. Oh, Pak Adnan yang drop Iya, sekali drop daerah sekali di dapil Bugis sih ya. Iya. Iya. Pak Adnan drop di Pak, dapil 2. sorry. Pertanyaannya begini, pengaruhkah suku itu? Pengaruh. Oh, pengaruh. Ada pengaruhnya. Sisa bagaimana dia bisa mengelola. Makanya kan di Sulsel ini yang harus dilihat paket pasangan itu ada 4. Oke. Pertama, saya mau pasang yang pertama ini laki-laki dan perempuan. Oke. Karena trennya begini saya lihat. Begini situasinya nih. Ya, begitu. Yang kedua, suku. Bugis, harus Bugis Makassar. Ya, Bugis Makassar kah, atau Makassar Bugis kah, atau Lu Bugis kah, atau Makassar Lu kah gitu ya, Toraja kah gitu. Terus yang ketiga, kemampuan menjelajah. Karena begini, kalau hanya menopang isi tas tanpa didukung oleh kemampuan menjelajah, Kemampuan salaman nih ceritanya. itu. Jadi gubernur kita ini dengan tren Pileg kemarin, Iya. ini sangat hati-hati kalau dia tidak punya kemampuan menjelajah. Iya. Kalau dia punya kemampuan menjelajah sampai ujung, kuat, dia punya energi bagus, mau bersalaman, menyapa, itu luar biasa. Jadi paket pasangan mereka ini harus lihat. Oke. Ya, terus yang ketiga, yang keempat ini berpengalaman. Sama-sama pengalaman. Sama-sama pengalaman atau dia punya tren yang lain. Birokrat Misalnya muda dan tua. Oke. Misalnya kepala daerah dan politisi gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi paket-paket gitu. Kalau dia padu-padankan, ini bisa diterima oleh publik. Oke. Lanjut, masih ada kah? Masih ada dapil Dapil 3. Oh, ini dia. Dapil Ya jelas 3 lah malah Ibu ini. Indah itu ya. Iya Nah, ya. yang menarik ini dapil 3 Ibu Fatma. Mungkin karena Pak ini kan di dapil 3 Iya, Pak RMS. RMS. Terus di Mase. Iya. Iya. Pak Adnan juga di situ. Nurdin Halid. Oke, masih iya jelas lah dia di situ. Jelas lah. Iya. Ya. Lu raya ya. Iya. Lu raya. Sorry. Tadi apa pengaruhnya? 1 perempuan laki-laki. Ya, itu. 2 persoalan sukunya. Suku.
Ketiga profesinya lah ya ceritanya Ya, menjelajah. Penjelajahan Menjelajah. terus profesinya. Iya. Oke. Dari pengamatan Archie ini, setelah ini ada lagi ya yang Iya. antara presiden ke Ya, presiden ini cenderungnya siapa? Iya, ada ya sebentar Ada ya. juga Iya. kami Lanjut dulu. Nah, Ini dia. Pemilih Anies Muhaimin ini itu kecenderungannya ke Pak Andi Sudirman, ke Ibu Indah, Pak Adnan, Pak Ilham, dan Andi Iwan. Padahal kakaknya beliau kan Gerindra. Ya. Tapi pemilihnya Anies itu malah ke Pak Sudirman, Ibu Apa Indah, pengaruh Pak Adnan. ini ya? Pengaruh beliau Kembali lagi saya lihat memang sosok, sosok bukan bukan karena partainya. bukan maksud saya begini. Agamawan kan beliau cukup terkenal sangat agamawan Bisa kan? juga. Bisa juga karena Pemilih-pemilih Anies kan pemilih begitu. Anies ya cenderung ke Pak Andi Sudirman juga. Iya. Mungkin agamanya bagus gitu ya. Iya, Soleh. soleh, Gitu. terkenal sangat soleh Iya, dia. terkenal soleh. Akhirnya pemilih Anies ini kecenderungannya ke Pak Sudirman. Kenapa kami potret ini Pilpres? Karena selalu banyak yang bertanya ke Archie, apakah Pilpres mempengaruhi? Iya. Kami lihat akhirnya ternyata berpengaruh juga. Pemilih Pilpres kemarin itu dia punya peta sendiri. Sorry nih. Iya, betul-betul tidak ada partai karena Fatmawati Rusdi yang Nasdem itu malah cuma 6%. Iya. Pak Padahal Sudirman, dia iya. partainya mengusung itu kemarin. Ibu Indah Golkar, Prabowo. Prabowo. Adnan Golkar, Prabowo. Pak Ilham Golkar. Golkar sangat ini ya. Saya baru sadar nih. Iya, Golkar banyak. Stok di Oh, Golkar itu besar. Stok tokohnya yang banyak. Iya, stok toko di Golkar besar. Pak Ilham, Pak Iron Gerindra. Pak DP itu PDIP. Iya. Pak Nurdin Halid Golkar. Ih, banyak. Jadi ini ya. pemilih mereka ini ke sini. Jadi ini ya maksudku partai itu enggak punya terlalu tidak. Iya, ada pengaruhnya, tapi itu tadi kalau eksekutif Bung itu relatif melihat sosok. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini pemilih Prabowo. Ada Prabowo. Kalau ini sih masuk akal ya karena bukan masuk akal sih. Mungkin tidak terpikirkan. Tapi yang tidak tahu juga masih banyak ya. Ya, masih besar karena Masih besar. karena ini kan memang sudah potret ini. Elektabilitas, bukan popularitas. Kalau popularitas presentasinya sudah di atas 40%. Oke. Electability juga di atas 30%. Tapi karena Oke. ini sudah elektabilitas memilih, Oke. ya makanya presentasinya kecil-kecil di bawah 20%. Oke. Dan tidak tahu dan tidak mau jawab juga masih besar karena memang kan November. Iya, masih itu panjang. saya mau tanya. Rata-rata menurut Archie, orang menentukan pilihan itu kapan? Menurut saya Eh, kalau di eksekutif, kalau dia pemilih ideologis, saat ini sudah punya pilihan. Oke. Tapi kalau dia non, Iya. itu di bilik suara. Ini yang 13% ini. Iya. Iya, Pokoknya di bilik suara. bilik suara. Ini mobilisasinya memang harus kuat ya. Karena pemilih, akhirnya saya berkesimpulan pemilih itu hanya dibagi dua, Oke. ideologis dan non ideologis. Ideologis itu sekarang pun sudah punya pilihan, Oke. tapi non ideologis itu di kotak Oke. suara. Lanjut dulu, saya mau tanya tapi lanjut dulu. Ya, Lanjut dulu. ini kalau ini. Ganjar malah pemilih banyak ke Ibu Indah ya, Ibu Indah, Pak Sudirman, Pak Ilham, Pak Ilham, Pak Iwan, Pak Adnan. Pak Adnan. Pak DP malah cuma 7%. Iya. PDIP. Fadil Imran. Sorry, saya tadi mau nanya itu sebenarnya persoalan apa di nasional ini, di berbagai banyak kajian yang saya nonton di YouTube dan segala macam. Konon katanya pemilih itu cuma bisa dibagi dua, satu nasionalis, yang satu Religi. religius. Untuk tingkat Sulsel, apakah kita bisa bagi kayak gitu? Kalau di Sulsel ini satu religi, ya, satu nasionalis, ya, ya hampir sama sih. Sama. Ya, religis, nasionalis. Kan kemarin tuh misalnya pasangannya Pak Nurdin Halid itu siapa? Aziz Khan Ya. misalnya. Itu juga satu pendekatan. Satu pendekatan, nanti pemilihnya religi, nasionalis. Cuman sekarang religi sama nasionalis di kita ini tidak terlalu terpecah dengan rapi. Ya, jadi orang akan kecenderungannya bukan karena saya ini. Saya suka, biasanya langsung paket pasangan. Oke, pertanyaanku ini, pengaruhnya wakil berapa persen sih? Besar kalau gubernur. Sorry. Kalau kemudian besar,
kan tidak menjawab kenapa Prof Nurdin terpilih. Andi Sudirman Sulaiman waktu itu kan nggak punya popularitas sama sekali. Itulah tadi saya Kecil. bilang kemampuan menjelajah. Oh. Mungkin Pak Sudirman Sulaiman kemarin baru masuk di Singapura. Kan kita tahu kalau saya nggak salah dia pernah kerja di Singapura ya. Iya dia CEO di Iya, perusahaan. Terus dia datang. Tapi karena kemampuan menjelajah. Menjelajah yang saya maksud itu datang. Dia datang berkunjung. Terus Prof Nurdin juga waktu itu juga menjelajah juga kan. Iya, kalau Prof Nurdin kan memang sangat tinggi. Karena gubernur ini poin menjelajahnya ini harus kuat. Makanya kemarin saya amati, tadinya di Arci nama Pak Andi Sudirman ini nggak begitu moncer ya. Sebelum Ramadan nih. Sebelum Ramadan, malah kakaknya Pak Amran. Pak Amran betul. Karena faktor pilpres. Pilpres sepertinya Pak Amran juga. Iya kan tim sukses juga kan. Relatif tinggi aktivitasnya di Sulsel. Nah selama bulan Ramadan Pak Andi ini Sudirman ini muncul bulan Ramadan. Kita nggak tahu nih after Lebaran ini. Kan? Karena kami juga kan tidak mungkin selalu riset di Sulsel ya, karena masih banyak. Karena kami di Arci itu ada 7 provinsi concern kami. Sultra, Sulsel, Bali, Jatim, Kalsel, Kaltim dan Jawa Timur. Itu 7 provinsi memang yang kami fokus gitu ya. Provinsi lain kami nggak fokus. Nah di Sulsel ini pertama nih, mungkin 2 minggu lagi kami ke Sultra untuk rilis seperti ini dengan media. Nah kalau di Sulsel ini kemampuan menjelajah tadi itu penting. Kenapa? Karena memang karena 24 kabupaten kota luas, panjang. Iya. Kalau dikelilingi juga relatif ini. Iya. Jadi kemarin peluang yang diciptakan oleh Pak Andi Sudirman itu karena itu tadi dia mengisi. Nah yang kedua ini juga berpengaruh, paket calon kemarin itu paslonnya itu banyak. 4 pasang kemarin. 4 pasang. Akhirnya pecah. Oke. Karena 4 pasang akhirnya pecah. Itu terlihat juga ke waktu Pilwalkot. Iya. Karena kan begini maksud saya. Dari 4 pasang ini calon wali kotanya oke tuh. Yeah. Artinya kita selalu dengar ada Pak Dani, ada Api, ada Deng Ical, ada Kanone. Yeah. Wakil-wakilnya ini terus terang saja sepertinya yang masuk survei sebelum-sebelumnya hanya Dr. Fadli Ananda ini. Betul. Sepertinya. Sebelum Ibu Fatma tuh, terus siapa namanya? Wakilnya Api, terus Zunon itu kan cenderung tidak baru. Iya. Tapi karena paketnya banyak, hanya dia pecah. Yang kedua, karena paket juga besar, banyak, akhirnya pilihan masyarakat juga kan akhirnya terbagi. Dan itu membuat paket tadi ini berpeluang untuk melakukan komunikasi, mengejar ketertinggalannya. Bisakah saya mengambil kesimpulan begini? Kalau kalau pasangan yang maju ini banyak, wakil itu tidak ngaruh-ngaruh amat. Berpengaruh juga. Pengaruh juga. Karena kan mereka harus membagi kan dan saling mengisi kan. Jadi kecuali begini periode kedua. Kalau periode kedua, maka bukan hanya yang dilihat semata wakilnya, tetapi kepala daerahnya ini, gubernurnya atau bupati wali kotanya ini. Karena kalau periode kedua kan sudah banyak aktivitas politik yang dirasakan masyarakat. Oke, lanjut. Ya, habis. Ini nextnya kita akan kupas satu-satu lagi tahap kedua. Bisa Om. Tapi memang waktu kami kan memang karena kebetulan memang kantor kami di sini, kami buat kantor cabang di Makassar, memang kan ada yang tanya kenapa banyak sekali kegiatan rilis. Saya bukan cuma di sini, di provinsi lain juga. Kemarin kami di Jawa Tengah, kemarin juga sempat di Jawa Timur ya, Jawa Barat, terus ya, karena ini juga kampung halaman ya. Iya. Terus kebetulan pada pulang kampung semua tim riset kami, sekalian sambil taraweh mereka juga lakukan kajian kan, karena pembicaraan publik ini tinggi di masjid-masjid, di tempat-tempat takjil gitu ya. Jadi ya muncullah ini. Saya punya keluarga di Jakarta. Dia punya kesimpulan begini, orang Makassar atau orang Sulsel tuh di mana-mana politik. Kesannya orang Sulsel sadar politik. Ini unik Pak di Sulsel ini. Selain karena dia negeri para petarung, politik ini menjadi cerita. Makanya
Pak JK berhasil menjadi wapres itu, saya pikir karena memang kita ini terlahir dan terbiasa bercerita tentang bagaimana bertarung, memenangkan kontestasi, ya, kandidasi, dan semua warung kopi menceritakan. Makanya kami sangat hati-hati nih meriset di sini karena kami meriset petarung yang tahu lapangan. Jangan sampai hasil riset kami ini memang berseberangan dengan kondisi lapangan yang teman-teman pelaku ini rasakan. Om, makasih Om. Siap. Makasih Om. Saya tunggu tahap keduanya berapa kota kabupaten? Sisa dari 6 kabupaten kota kemarin. Berarti masih banyak ya, Masih cukup waktu sih. Kami masih butuh waktu sih ya, karena memang itu butuh effort untuk datangi beberapa daerah. Tapi kita akan tunggu kapan dia rilis. Iya. Kita sementara baru mau turun ya, karena habis ini kan habis Ramadan. Mereka pada halal bihalal dulu, nanti itu turun lagi untuk menyelesaikan beberapa. Mungkin tidak langsung sisanya semua. Mungkin ada beberapa kabupaten kota, mungkin 7. Iya, Takalar ini kayaknya dilompati, Takalar itu dilompati itu, masa langsung Bulukumba. Iya, karena memang kami cari kabupaten kota yang populasinya besar dulu. Iya betul. Jadi yang besar-besar dulu, Bone, ya, Makassar, Goa, Maros, terus Bulukumba, Sidrap. Sorry, ada beberapa mitos yang mungkin akhir-akhir pembicaraan ini sudah 30 menit lebih. Ini saya dikode-kode dari tadi ini, tapi biar nih seru pembicaraannya. Ada 2 mitos yang saya mau bicarakan. Mitos pertama adalah memenangkan Sulsel harus memenangkan Makassar, betul atau tidak? Pengaruh. Karena lumbung suara di Sulsel itu ada di Makassar. Dan orang-orang suku ada semua di sini. Terus begini, teknik berperang itu kalau kota kita rebut, desa bisa kita dapat. Begitu. Itu mitos pertama nih ceritanya. Mitos kedua, calon dari Luwu tidak pernah terpilih. Belum tentu ya. Oke. Pesan terakhir sebelum kita tutup. Indonesia harus memimpin. Indonesia.